Mas ya, selamat malam. Kami dari kelompok yang terdiri dari Muhammad Febrian Abdul Rahman dan saya sendiri Oldiri Adatullah Sirov dan Rizky Saputra akan mempresentasikan hasil analisis data statistik Kabupaten Kediri tahun 2025 dengan tema paradok pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tahun 2020 sampai dengan 2020. Kabupaten Kediri memiliki jumlah penduduk sekitar 1,69 juta jiwa pada tahun 2024. Meskipun ekonomi daerah terhubung, masih terdapat beberapa permasalahan seperti tingkat kemiskinan besar 9,95%, tingkat pengangguran terbuka 5,10%, serta ketimpangan kontribusi antar sektor ekonomi. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam analisis ini adalah bagaimana perkembangan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Kediri selama periode 2020 hingga 2024, dan sektor apa yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Kabupaten Kediri memiliki keunggulan pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Analisis ini menggunakan data resmi BPS Kabupaten Kediri dalam angka 2025 yang mencakup aspek demografi, ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi kependudukan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Selanjutnya, data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS yang dikumpulkan melalui sensus penduduk, Rakernas, Lusenas, dan Kodes. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis trend, analisis kontribusi, sektoral, atau shift deskriptif, analisis pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pendekatan deskriptif kuantitatif. Yang pertama itu ada analisis tren, perubahan absolut dan relatif indikator dari tahun 2022 hingga 2024. Kemudian shift share deskriptif, kontribusi dalam persentase tiap lapangan usaha terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, laju real dari PDRB ADHK 2010. Kemudian ada indeks pembangunan manusia, komposit 4 komponen yaitu UHH, HLS, RLS, pengeluaran per kapita. Dan yang terakhir ada analisis kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, rasio penduduk miskin terhadap total. Baik, selanjutnya ini adalah demografi. Pada aspek demografi ini, jumlah penduduk Kabupaten Kediri meningkat sekitar 33,89 ribu jiwa selama periode dari 2022 hingga 2024. Selain itu, kondisi pasar kerja menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 2,58 poin persentase dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,73 poin persentase. Selanjutnya, demografi tentang kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2024. Dari visualisasi ini kita dapat melihat bahwa distribusi penduduk tidak merata, sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik antar wilayah juga berbeda. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. PDRB Kabupaten Kediri atas dasar harga berlaku meningkat dari sekitar 40,6 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 54,6 triliun rupiah pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 34,5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi real berhasil pulih dari kontraksi minus 2,41% pada tahun 2020 menjadi positif di angka 4,95% pada tahun 2024. Baik, dapat kita lihat ini komposisi PDRB sektor.
Tiga sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Kediri ini adalah industri pengolahan sebesar 23,6%, pertanian sebesar 21,33%, dan perdagangan sebesar 20,16%. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama menyumbang lebih dari 64% total PDRB daerah. Selanjutnya ada pertumbuhan real per sektor. Dari sisi pertumbuhan sektoral, sektor transportasi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 13,17%. Kemudian industri pengolahan juga tumbuh cukup kuat sebesar 7,85%. Namun terdapat satu fenomena penting yaitu sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 1,73%. Padahal sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Selanjutnya ada pergeseran struktur ekonomi. Terjadi perubahan struktur ekonomi selama periode 2020 hingga 2024. Kontribusi industri pengolahan menurun dari sekitar 27,8% menjadi 23,1%. Sementara sektor perdagangan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Kediri mulai bergeser menuju aktivitas perdagangan dan jasa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Febri. Untuk slide selanjutnya adalah di tren kemiskinan. Meskipun garis kemiskinan terus meningkat, persentase penduduk miskin berhasil turun menjadi 9,95% pada tahun 2024, yang merupakan angka terendah dalam periode pengamatan. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu status pekerjaan dan indikator kerja. Pasar kerja Kabupaten Kediri menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Tingkat penganggurannya terbuka turun sebesar 1,78 poin, 173 poin persentase, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 2,58 poin persentase. Selain itu, jumlah buruh dan karyawan meningkatkan signifikan, yang menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang masuk ke sektor formal. Dan untuk selanjutnya yaitu ada di pengeluaran per kapita. Slide ini membandingkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kediri dengan kota lain di Jawa Timur. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi kemampuan konsumsi. Dan untuk yang selanjutnya yaitu hasil sintesis. Bagian ini merupakan inti dari analisis kami. Terjadi paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PDRB meningkat sekitar 34,5% selama 2020 hingga 2024. Namun, penurunan kemiskinan berlangsung relatif lambat. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi lebih banyak terjadi pada sektor yang padat modal seperti transportasi dan industri. Sementara sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja justru mengalami kontraksi. Dan hasilnya pembangunan dan inflasi. Dari sisi pembangunan manusia, IPM meningkat hampir 1 poin dalam 2 tahun terakhir. Pengeluaran per kapita juga meningkat, sementara inflasi berhasil ditekan cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.
Dan untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Kediri terus tumbuh ditopang dengan sektor pertanian, industri, pengolahan, pengolahan dan perdagangan. Kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan, serta kualitas pembangunan manusia meningkat. Namun, demikian manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah memperkuat industri pengolahan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperbaiki kualitas pendidikan, dan mendorong ekspor daerah agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Hasil dari review kami, Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 terkait analisa data PDRB di Kabupaten Kediri dari tahun 2020 dan 2024. Berikut adalah dashboard dari tabel yang kami buat. di sini ada terdapat konteks wilayah, selanjutnya ada kantong PPDRB dari Kabupaten Kediri, distribusi dan pertemuan per sektor lapangan usaha. Dan selanjutnya ada kesejahteraan. Selanjutnya ada paradoks breakdown dari Kabupaten Kediri. Dan untuk data-datanya dari kita tadi ada dari di PowerPoint dengan kita kesimpulannya. Kelompok kita tidak akan menselesaikan lagi untuk data tabel ini. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.